Selama tidak ada yang salah dengan yayasannya, Feng Tianxing dapat menangani semua hal sepele di luar dengan mudah dan mudah. Tidak peduli seberapa buruknya, dia juga memiliki kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa ada sedikit masalah dalam kekuatannya. Feng Tianxing secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Kesempatan untuk memberi sedikit pelajaran kepada mereka yang menginginkan kekuatannya. Dengan penampilan pribadi Feng Tianxing dan penyelidikan menyeluruh, perkembangan seluruh masalah melampaui harapan Feng Tianxing. Pada pertengahan bulan lalu, ketika Presiden Pasar Gelap meninggalkan area di bawah yurisdiksinya, Feng Tianxing melihat sesuatu yang aneh. Ada jejak pertempuran yang tertinggal di sini. Dan sudah lama tidak ada perang di wilayah Feng Tianxing, dan bahkan iblis telah kembali ke wilayah mereka sendiri, dan jejak pertempuran jelas tidak akan muncul di sini. Mengikuti penyelidikan Feng Tianxing, dia segera mengetahui dari setan terdekat bahwa ada pertempuran skala kecil di sini sebulan yang lalu. Feng Tianxing menyimpulkan lokasi pertempuran terakhir dari pergerakan para iblis yang bertanya dari jauh. Di bukit rendah, Feng Tianxing menyapu kesadarannya dan menemukan sebuah gua yang digali dengan kekerasan. Meskipun pintu masuk gua ditutup, Feng Tianxing tidak dapat menahannya, dan dia masuk ke dalamnya setelah pembersihan sederhana. Sampai ke titik terdalam, Feng Tianxing melihat mayat milik klan iblis. Feng Tianxing mendatangi mayat itu dan merasakan suhu yang tersisa di mayat itu. Hanya titik yang sangat samar. Feng Tianxing tidak terburu-buru, dia mengeluarkan pil demi pil dari cincin sumi, meleburnya ke dalam mayat iblis dengan tangannya sendiri. Ada setan yang dikirim oleh penguasa kota terdekat untuk membantu di belakang. Feng Tianxing dengan santai memerintahkan mereka untuk menjaga di luar, dan kemudian terus mengerjakan hal-hal sepele di tangan. Setelah Feng Tianxing melemparkan mayat iblis itu, perlahan-lahan menjadi hangat. Setelah beberapa saat, mayat hitam pekat itu mulai memberontak. Feng Tianxing tersenyum. Jangan khawatir, bersabarlah, aku akan membuatmu kembali normal. Saat Feng Tianxing meletakkan tangannya di atas kepala mayat itu, cahaya biru muncul dengan santai. Dan tubuh Feng Tianxing pada saat ini sudah penuh dengan energi spiritual, mengalir keluar dari gua seperti gelombang udara. Membalikkan yin dan yang, membalikkan sebab dan akibat, reinkarnasi hidup dan mati, waktu dan ruang mundur. Mengikuti teriakan rendah Feng Tianxing, dia menamparkan telapak tangannya di atas kepala mayat iblis. Lingkaran cahaya yang mempesona melompat keluar dari telapak tangan Feng Tianxing, dan area yang dicakupnya kembali normal. Orang ini tidak lain adalah Presiden Pasar Gelap. Presiden Pasar Gelap belum menemukan jenazahnya, jadi dia buru-buru berbicara. Laksamana Feng, seseorang ingin menyakitimu. Feng Tianxing membuat gerakan mendesis, dan setelah dia memperlakukan semua Presiden Pasar Gelap, dia menoleh untuk melihat setan yang ditempatkan di pintu masuk gua. Terima kasih telah menjagaku. Tapi aku tidak ingin ada yang membocorkan masalah ini. Jadi aku harus menghapusnya dari ingatanmu. Terima kasih. Setelah selesai berbicara, cahaya pucat menghilang dalam sekejap, dan para iblis yang hadir tercengang dan saling memandang. Kenapa saya di sini? Aku tidak tahu. Apakah ini perintah dari penguasa kota? Tuan kota di samping tercengang, dan dia menamparkan kepalanya. Lupa, di sisi lain, Feng Tianxing kembali ke rumah bersama Presiden Pasar Gelap yang telah diselamatkannya. Melihat bahwa Feng Tianxing maha kuasa sekarang, Presiden Pasar Gelap memiliki sedikit rasa hormat di hatinya. Laksamana Feng, saya tidak tahu siapa yang menyerang saya, tapi saya ingat penampilan mereka. Feng Tianxing mengangguk, meletakkan tangannya di atas kepala pemimpin Pasar Gelap, dan mengulas secara singkat pertempuran saat itu. Pemimpin Pasar Gelap kalah dalam pertempuran ini. Kekuatan lawan pada dasarnya adalah puncak dari tubuh yang rusak, dan sekitar 5 orang. Jika vitalitas Presiden Pasar Gelap tidak terlalu ulet, saat Feng Tianxing tiba, dia juga akan mati. Memindai memori, Feng Tianxing memberikan instruksi kepada si Yeming di pintu. Dia Yeming, tolong beritahu ke Dan untukku. Aku punya satu orang lagi untuk tinggal di sini. Tolong bersamaku jika aku mengganggumu. Presiden Pasar Gelap buru-buru memberi hormat pada Feng Tian. Terima kasih, Laksamana Feng, karena telah menyelamatkan hidupmu. Ditarik kembali dari ambang kematian oleh Feng Tianxing, dan kemudian memberinya lingkungan yang stabil untuk berkultivasi. Dengan iblis seperti bosnya, kepala Pasar Gelap tidak memiliki ide lagi. Dan kesetiaan telah berakhir. Feng Tianxing mengangguk diam-diam. Setelah kepala Pasar Gelap pergi, wajah Feng Tianxing sudah cukup muram untuk meneteskan air. Benar saja, bukan karena Jia Luo tidak memiliki rencana di bawah tangannya. Presiden Pasar Gelap adalah orang pertama yang dia temukan, tapi itu jelas bukan yang pertama diambil oleh Jia Luo. Saya tidak tahu berapa banyak mata-mata dari Jia Luo yang bersembunyi di dalamnya. Dan hari ini, Jia Luo masih bisa mengirim orang untuk menggantikan Presiden Pasar Gelap. Dan dia masih bisa memanggil elit seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup di tangannya. Setan-setan ini sangat mungkin menjadi tata letak Jia Luo untuk mencari kekuatan dari luar. Pendekatan 2 cabang. Jika dia tidak memenangkan kekuatan keluarga, itu berarti kekuatan keluarga telah diserahkan olehnya.
dan Jia Luo juga ingin menunggu sampai putaran kedua serangan Void, dan kemudian menunjukkan kekuatannya. Dan menyelamatkan situasi keseluruhan. Pada titik ini dalam rencananya, Feng Tianxing hanya beralasan di benaknya. Jika Jia Luo berhasil menyelamatkan dunia, ditambah dengan tata letaknya di bawah Kaisar Iblis, maka memenangkan posisi Kaisar Iblis adalah suatu kepastian. Dan yang terpenting, Jia Luo pasti akan menekan kekuatannya sendiri. Dia adalah tuannya sendiri, mengetahui kekuatan dan bakatnya sendiri lebih baik dari yang lain. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terus berkembang seperti ini, dan penggantian stafnya secara rahasia adalah bukti terbaik. Dengan kata lain, saya harus membuat beberapa perubahan pada rencana yang saya buat di awal. Bahkan jika kekuatan umat manusia berkembang ratusan kali lipat, tidak mungkin untuk bersaing dengan Jia Luo yang mendominasi ras iblis. Ini sangat jelas. Fondasi umat manusia saat ini tidak cukup dan terlalu dangkal. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, jika mereka dikonsumsi oleh iblis beberapa kali, persediaan mereka akan sedikit. Untuk menghidupkan kembali ras, di satu sisi, diperlukan waktu yang cukup bagi ras untuk mengakumulasi kembali warisan mereka. Untuk mencapai ini, ras iblis harus terus berada di jendela perebutan kekuasaan. Paling buruk, Feng Tianxing harus menduduki posisi Kaisar Iblis sendiri, dan kemudian menemukan cara untuk mempermudah perlombaan. Saat metode Jia Luo terungkap secara bertahap, Feng Tianxing juga menyadari bahwa dia harus bertindak. Jia Luo menyerahkan kekuasaan keluarga, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Kebetulan dia masih memiliki liontin giok yang diberikan oleh Putri Kaisar Iblis di tubuhnya. Dapat dibenarkan baginya untuk memerintah kekuatan keluarga. Baiklah, Jia Luo, karena kamu menginginkan yayasanku, maka aku akan memberikannya kepadamu, dan membiarkanmu meninggalkan cangkang kosong untuk bermain perlahan. Feng Tianxing sangat jelas tentang di mana letak kekuatannya. Bawahannya, orang-orang yang dia panggil, semuanya adalah iblis yang mau mengikutinya, bukan mengikuti kekuatan tertentu. Dengan cara ini, penjadwalan personel skala besar menjadi sangat sederhana. Melemparkan perintah satu demi satu, Feng Tianxing diam-diam memindahkan pasukan di bawahnya satu demi satu, dan kemudian pergi ke rumah Kedan secara langsung. Tugas terpenting hari ini adalah membujuk Kedan untuk bergabung dengan Putri Kaisar Iblis untuk berperang melawan Jia Luo.